Kira-kira saya melengkapi lagi. Itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertanyaannya bagus. Yang pertama yaitu pertanyaan tentang ikhlas. Ya. Ikhlas dan fadilah. Setelah ikhlas akan mendapatkan fadilah. Jadi beramal kita itu tanpa bertendensi dengan fadilah atau iming-iming. Kalau kamu mengamalkan ini akan dapat ini, dapat ini, akhirnya keikhlasan tidak akan timbul. Tapi kalau kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah, Allah sudah tahu. Maka fadilah itu tanpa kita menginginkan akan diberikan oleh Allah dengan keikhlasan ibadah kita kepada Allah. Karena kembali kepada niatnya, yaitu kalau anda niatnya kepada Allah, maka hijrah anda kepada Allah dan Rasulnya. Dan semuanya itu sebenarnya sudah ada takrar kalau kita kembali kepada qada dan qadarnya Allah. Kenapa sih kita kok masih diiming-imingi yang macam-macam? Baca surat Mulk, baca surat Waqiah. Memang ada hadisnya, ada fadilahnya di situ. Tapi kalau sudah mencatat bahwa kita itu di situ posisi kita, apakah akan bisa berubah? Nah, tanda tanya sekarang. Bisa nggak berubah posisi kita ini? Kalau kita ini ditakdirkan orang yang mutawasid dan di pertengahan, dengan membaca sholawat 100.000 kali, membaca istighfar 100.000 kali ini, apakah posisi kita di tengah ini akan bisa naik? Nah, ini coba direnungkan. Sedangkan yuktafikat birizkihi wa ajali, rezekinya sudah kumpul, semua sudah ditakar oleh Allah. Wa ja'alna likulli syai'in qadra, dan telah aku jadikan, wa ja'alna fil madhi, telah aku jadikan likulli syai'in, tiap segala sesuatu qadra, sesuai dengan takarannya masing-masing. Karena maka itu ikhlaslah yang harus kita bina. Keikhlasan dalam beribadah kepada Allah yang harus kita pupuk dalam hati kita. Itu semata-mata karena Allah. Karena semua segala sesuatu itu pasti liwajhillah. Dengan wajhullah, maka di situ ibadah diterima oleh Allah. Kalau sudah ubudiyah diterima oleh Allah, maka di situ timbul takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Kalau sudah sebenar-benarnya takwa, maka di situ akan terbuka makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kita tidak minta pun, tetap Allah akan mengasihi kita. Entah kata sedikit dan banyak. Tapi kita dianjurkan untuk ud'uni astajib, supaya kita tidak bangga dengan amal perbuatan kita. Tapi kita harus memohon kepada Allah dan mengharapkan kasih sayang Allah. Yang kedua, pertanyaannya, pembersih hati. Oh, tadi di situ takhlisu fit dunia. Jadi untuk membersihkan segala sesuatu kehidupan dunia ini, yaitu katanya ada 4. Apa itu? Yang pertama taubat, yang kedua istighfar, yang ketiga amalus soleh, yang keempat al-masaih al-mukaffarah lidunya. Ini maksud mukaffarah ini artinya kita di saat diuji oleh Allah, kita ridho dan ikhlas, maka di situ mukaffarah lidunya. Taubat dan istighfar. Istighfar juga termasuk taubat. Taubat termasuk istighfar. Taubat yaitu taubat. Anjuran taubat artinya kalau segi bahasa kembali kepada Allah, memohon kepada Allah dengan banyak-banyak membaca istighfar. Jadi apa bedanya taubat dengan istighfar? Kalau sudah taubat pasti istighfar. Nah kalau taubat saja tanpa dengan membaca istighfar, bagaimana kita taubat?
Yaitu at-taubat, caranya harus membaca isi wajah taubat, betul-betul kita menyesal.